Halo Kacers, lo lagi dengerin Bakso, bincang asik sosial dan psikologi. Podcast ini dari kawancerita.id. Apaan tuh kawancerita.id? Jadi, kawancerita.id ini adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial dan psikologi. Nah, makanya di Bakso ini kita bakal bahas tentang sosial dan psikologi nih. Kalau lo suka sama podcast ini, lo bisa follow Spotify kita dan subscribe YouTube kita. Konten kawancerita.id ini bukan cuma podcast loh, ada apaan aja. Penasaran kan? Makanya langsung follow aja Instagram kita di @kawancerita.id. Oh iya, buat lo yang mau curhat ataupun cerita, kita juga ada loh konseling sebaya. Langsung aja @line kita. Gimana kabar kalian Kacers? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu ya. Soalnya kan sekarang PPKM darurat diperpanjang nih ke PPKM level 3 dan 4. Tapi kan lagi PPKM nih. Kok ada yang demo ya? Apa penerapan PPKM sudah efektif? Apa kalian setuju kalau PPKM diperpanjang? Kalau mau tahu pendapat kita, yuk dengerin podcast ini. Halo Kacers, balik lagi di Bakso, bincang asik sosial dan psikologi. Nah, hari ini gue Dava mau ngomongin tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM nih. Karena pas kita take ini tuh lagi perpanjangan dari PPKM darurat ke PPKM level 3-4. Nah, hari ini gue lagi sama Reja nih. Hai Kacers, sama gue lagi nih. Gak bosen kan? Bosen. Gak bosen lah. Bosen, gue yang bosen. Nah, kan pas kita take nih kan lagi perpanjangan PPKM nih. Lu tuh ngapain aja sih selama PPKM nih di rumah? Ya, selama PPKM nih. Sebenarnya sama aja sih kayak PSBB kemarin, sama juga kayak awal-awal pandemi ya. Semua dilakuin dari rumah gitu kan. Cuman bedanya kalau misalnya di PPKM ini semuanya full dari rumah gitu. Kayak orang tua gue juga kerjanya dari rumah. Terus kita juga kan kuliah mahasiswa dari rumah. Kalau misalnya ada kegiatan organisasi atau komunitas, rapatnya juga dari rumah. Pokoknya apa-apa dari rumah dah. Cuman gak boleh ke kafe, dimana kita harus take away, gak boleh dine in. Jadi gak boleh main-main lah. Bukan gak boleh main-main sih. Cuman kan PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat ya kan. Jadi kayak lebih dibatasi aja untuk ketemu orang. Kalau zaman sekarang ya biar supaya penyebarannya juga nggak makin banyak gitu. Kalau gue juga sama keluarga sih seringnya nyetok gitu ya, nyetok makanan. Jadi kalau misalnya ada keperluan yang mendadak banget sih di list dulu gitu. Untuk hari ini tuh apa yang perlu, untuk hari ini apa yang perlu. Jadi keluarnya untuk keperluan seminggu tuh bisa lah tuh, dibeli di dalam satu hari. Kalau lu sendiri gimana nih Kak? Ya gue juga sama lah kayak lu, kuliah juga masih online gitu kan. Tapi sekarang pas lagi PPKM level 3-4 ini, gue tuh udah libur. Jadi gue gak ada kerjaan apa-apaan nih, gak ada kesibukan apa-apaan. Keluar rumah juga gak pernah. Sekarang kalau misalnya gue olahraga, ya paling di dalam rumah aja sih gitu. Nah, kan PPKM nih, dari PPKM darurat ke PPKM level 3-4 nih kan diperpanjang nih. Tuh tanggapan lu tuh gimana aja? Kalau mengenai perpanjangan itu sih kayaknya gimana ya? Kan PPKM ini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya kan. Dibuat pemerintah, kebijakan pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Jadi ya kayaknya baik sih pemerintah biar supaya masyarakatnya juga nggak terpapar untuk untuk tidak terkena virus COVID-19 tersebut. Cuman bisa kita lihat PPKM ini sebenarnya nggak beda jauh sama PSBB. Bedanya cuman kita ada ngalamin ganti nama sebanyak 8 kali tau. Kan itu juga ada di ini kan Instagram udah banyak banget 8 kali ganti nama. Sampai akhirnya di level 3-4 kan. Ya intinya kayaknya sama aja sih. Untuk perpanjangan ini juga untuk kayaknya kebaikan Indonesia biar supaya terhindar dari paparan COVID-19 supaya nggak banyak banget gitu. Tapi lu setuju gitu kalau misalnya diperpanjang gitu? Ya kalau misalnya ditanya setuju nggak setuju, namanya kita juga rakyat ya. Jadi ngikutin kebijakan dari pemerintah gitu ya. Ya mungkin aja di balik itu semua ada tujuan yang ya pasti
punya tujuan sih, makanya dibuat kebijakan gitu. Cuman biar supaya kitanya juga kebaikan masyarakat dan rakyatnya juga kali ya. Iya, Gitu iya. sih. Soalnya angka COVID di Indonesia kan sebenarnya sedih ya, udah banyak banget Ya, gitu. Gue juga setuju benar-benar. banget sama perpanjangan PPKM ini kalau bisa ngurangin angka COVID. Karena pas dulu itu yang terpapar COVID tuh masih kayak temen jauh banget gitu. Nah sekarang ini mungkin karena varian baru itu udah sampai ke circle satu gue, kayak saudara gue udah mulai kena, terus temen deket gue kehilangan kerabatnya gitu. Gue juga sedih kan. Nah kalau misalnya emang PPKM ini bisa mengurangin angka COVID sih, gue setuju sih. Benar-benar. Nah terus nih belum lama ini tuh di daerah tertentu gue lihat di Instagram tuh ada demo gitu karena perpanjangan PPKM. Terus tanggapan lu tuh gimana tuh? Ya gimana ya, gue juga nggak bisa bilang, soalnya banyak ini sih pandangan yang harus kita lihat sebenarnya. Di satu sisi kan emang yang kita lihat di Instagram aja sih, karena gue nggak lihat langsung kan, karena ada di daerah yang berbeda gitu. Emang ngelanggar peraturan sih, karena dia berkerumun gitu. Cuman di satu sisi lagi juga, ya mau gimana dibilang, emang demonya kalau misalnya dia demo kayak biasa atau dia melalui handphone itu takutnya suaranya nggak didengar oleh yang atas gitu kan, atau pemerintah gitu. Ya terpaksa dia harus ke jalanan gitu. Cuman ya kalau dia pasti kalau misalnya demo itu ada alasan tertentu gitu kan. Gue juga nggak bisa nyalahin, kalau misalnya gue nyalahin juga gue harus ngasih solusi kali ya ke dia. Cuman sekarang kayak gue nggak bisa bilang lah, karena emang kondisinya emang lagi parah banget sekarang ini. Emang satu sisi kita harus jaga jarak, tapi untuk ini kan terhindar dari virus, tapi satu sisi lagi gara-gara pandemi ini juga, atau bukan gara-gara pandemi sih, gara-gara perpanjangan ini juga ada salah satu pihak atau pihak banyak itu kayak terdampak lah istilahnya. Kayak kita lihat aja kayak ojek online atau pedagang kecil gitu kan, mereka diharuskan untuk tutup kayak jam 5 gitu, sedangkan untuk jualannya itu belum habis. Untuk nutup modal aja mungkin itu nggak bisa gitu, apalagi dia harus jualan seterusnya gitu kan untuk mendapatkan untung. Nah mungkin kayaknya mereka tuh punya alasan tersendiri untuk demo. Tapi kalau misalnya dibilang salah cara demonya, gue bisa katakan itu salah karena itu udah ngelanggar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di PPKM ini gitu. Gue juga setuju sih, meskipun kayak pesannya tuh benar gitu, mereka lagi kesulitan di ekonominya gitu, tapi mungkin caranya itu yang demo dan berkerumun itu tuh berbahaya gitu, karena kan bisa COVID-nya bisa menjangkit yang demo, bahkan juga bisa menularkan ke orang lain gitu kan, keluarganya di rumah. Apalagi kalau misalnya pekerjaannya itu ketemu sama orang banyak, mereka itu bisa nyebarin COVID lagi gitu kan. Dan juga PPKM-nya jadi tambah lama, makin susah lagi ke depannya kalau misalnya kayak gitu kan. Benar-benar. Tapi menurut lu nih, ada gak sih solusi dari menyampaikan aspirasi tanpa harus berkerumun kayak gitu tuh? Soalnya kalau gue jujur gak tahu ya gimana ya caranya ya. Sama sih, tapi ini menurut gue aja sih. Sebenarnya kayak kalau kayak kita nih ya, rakyat kecil itu susah untuk aspirasi kayak gitu tuh. Cuman karena di sini sekarang zamannya digital juga kan, semua juga melalui media sosial, kita bisa aspirasi media sosial. Kita pokoknya dilakukan semua virtual. Cuman ingat lagi, kalau menurut gue ya, lebih baik untuk aspirasi dari, maksudnya jangan langsung gitu, karena kan bahaya juga kan. Bisa kayak buat surat terbuka atau dari media sosial. Cuman ingat lagi, aspirasi di media sosial itu ada aturannya. Karena kita di Indonesia, nah kita ada UU ITE, jadi harus hati-hati juga. Nah kemarin itu juga gue sempat lihat di Instagram, ada salah satu artis itu kalau nggak salah Didi Riyadi itu menuliskan surat terbuka tuh ke presiden. Nah itu di post IG-nya. Nah itu kayaknya salah satu cara yang baik gitu. Cuman kan kalau misalnya kayak kita nih yang followersnya kecil, nah kan nggak bisa dilihat nih oleh siapa-siapa. Nah mungkin bisa bantuan influencer. Cuman susah ya. Namanya juga influencer, kalau misalnya salah ngomong juga bakal fatal sama karirnya kan. Cuman
kali yang Didi Riyadi itu benar-benar keren banget sih, udah ngewakilin banget suara Suara rakyat. rakyat Cuman ya. Mhm. iya bener banget. Cuma kalau untuk sekarang kalau kayak kita susah sih. Paling kita kayak ingat kayak tanda tangan itu Oh, yang petisi-petisi gitu. petisi-petisi. Nah Eh, paling bisa kayak gitu. Aspirasinya di situ aja, nggak apa-apa. Soalnya kan kita punya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. iya, bener 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 bener. Nah, di kan gue lihat nonton video demo ini tuh di post Instagram nih. Nah, gue lihat juga tuh komen-komennya tuh kan banyak yang komen tuh kayak yang kaya teriak prokes, yang miskin teriak lapar. Pokoknya intinya tuh kayak masyarakat menengah ke bawah tuh lagi kesusahan. Nah, tanggapan lu tuh kayak gimana tuh soal hal kayak gitu tuh? Wah, bingung juga kalau ini ya. Sebenarnya ya untuk dampak itu kita semua bakal kena dampak. Mau yang kayak semua deh, dari semua kalangan bakal kena sih sebenarnya di ini. Ya walaupun yang kayak teriak prokes bener, semua kita harus teriak prokes. Cuman bedanya kan ya ada yang penghasilan tetap, ada yang emang penghasilannya harian, yang emang dia harus bekerja di hari itu dan dapatnya di hari itu. Nah mungkin bedanya kayak gitu. Kalau misalnya ya yang dibilang yang kayak teriak prokes, ya dia udah punya bulanan gitu. Cuman bulanannya juga pasti berkurang lah, pasti bisa rasain berkurang. Terus kalau yang menengah ke bawah sih gue juga nggak bisa bilang ya, karena PPKM sekarang ini juga gimana ya, emang dibatasin banget gitu. Kalau kita lihat aja yang kayak tadi gue bilang kan, untuk pedagang kecil atau lain-lainnya itu ditutup jam 5 gitu kan. Nah, ya sedih sih ngelihatnya. Ya mereka belum lagi itu ya kayak balik lagi kayak tadi, modalnya itu belum menutupin. Belum tentu balik gitu ya. Belum tentu balik, bener. Belum tentu balik. Jangankan untuk untung ya. Jadi modalnya itu belum balik. Ya apa yang harus dibawa mereka untuk keluarga di rumah gitu. Kalau misalnya nggak ada juga, ya kan bingung juga kan. Jadi kelaparan atau untuk sumber lainnya juga kalau misalnya kurang, otomatis untuk besoknya dia nggak bisa jualan dong, ya kan? Karena nggak bisa menutupin modal. Jadi kayaknya kayak gitu sih. Cuman PPKM ini semoga aja deh pemerintah itu ngasih solusi yang terbaik lah di ekonomi yang sekarang. Tuh Kak, kalau menurut lu gimana nih Kak? Soalnya ini gue bingung juga nih. Gue juga setuju sih sama lo yang kayak bilang semuanya terdampak gitu. Ya emang semuanya terdampak, nggak cuma masyarakat menengah ke bawah doang gitu. Bahkan gue sempat punya cerita, kayak gue pernah dengar cerita kalau misalnya dia punya sebuah toko kacamata, dulu sebelum pandemi itu omsetnya bisa sampai 1 M. Nah pada saat pandemi itu sekarang omsetnya 5 juta. Bayangin aja gimana kan? Drastis banget ya. Drastis banget gitu. Apalagi kan kacamata gitu nggak terlalu dibutuhkan misalnya selama pandemi gitu kan. Terus itu gimana cara nutup biaya operasionalnya, terus gaji pegawainya, mereka kan juga pusing juga gitu. Terus kalau misalnya dibilang kayak enak nih, ya mereka juga kesusahan sebenarnya gitu kan. Walaupun ya gue tahu masyarakat menengah ke bawah tuh bisa dibilang lebih menderita lah, karena kan penghasilannya misalnya nggak tetap gitu, bingung besok mau makan apaan. Ya tadi semoga berharap pemerintah bisa ngasih solusi yang lebih baik lagi gitu. Iya benar. Buat masyarakat menengah ke bawah. Tapi sebagai rakyat nih, apaan sih yang kita lakuin nih harusnya nih gitu di masa PPKM ini nih? Menurut lu gimana nih? Aduh gimana ya? Kalau menurut gue nih ya, tapi gue nggak bisa ngasih statement ini untuk rakyat, tapi karena gue yang ngerasain sebagai mahasiswa nih. Kalau untuk urusan kegiatan masing-masing mungkin mereka punya jalurnya masing-masing, atau mungkin ada kegiatan yang lain-lain. Karena gue ngerasain sebagai mahasiswa, jadi kayaknya gue bisa ngasih tentang apa yang harus dilakuin untuk sebagai mahasiswa kali ya. Nah kayaknya untuk mahasiswa di PPKM kali ini banyak banget tuh hoax yang beredar gitu kan, tentang ini tentang itu tentang ini. Jadi kayaknya untuk mahasiswa, karena kita udah belajar, bukan mahasiswa aja sih, sebagai remaja juga, remaja Indonesia. Nah lebih banyakin literasi gitu, jangan termakan oleh hoax gitu. Jadi baca-baca lah tentang
kayak kan di banyak tuh yang nggak percaya COVID. Kemarin itu kan sempat ada tuh statement dari salah satu dokter. Nah, jadi ya ada yang sempat percaya, ada yang enggak. Jadi kayak kita lebih ini aja, lebih aware gitu dan lebih banyakin untuk literasinya gimana. Jadi kita lebih tahu. Nah, kalau untuk yang kita lakuin di PPKM ini kayaknya lebih baik kita untuk produktif lah istilahnya. Jadi kayak bisa bantu orang tua, mungkin kan kita lagi di rumah aja kan nih. Iya benar kan, apalagi mahasiswa kan udah libur. Jadi kalau misalnya orang tua kerjanya di rumah bisa dibantuin. Pastinya kan kalau misalnya orang tua kan cari nafkah gitu kan, udah capek juga nih nyari nafkah, bantu pulang. Karena lihat juga pandemi yang sekarang pendapatan juga kurang pastinya. Ada yang dipotong untuk ini untuk itu pasti ada lah. Jadi nggak apa-apa untuk bantu orang tua, ini kan lebih baik dan juga dapat pahala. Terus olahraga juga di rumah tuh. Bener Olahraga kecil kan? Iya. Jangan lupa terus, olahraga mau berjemur. Iya, biar supaya tetap sehat. Iya. Terus untuk ini nih, kalau misalnya yang lagi stres bisa tuh ikut olahraganya kayak yoga, bisa nantangin pikiran biar supaya tetap sehat mentalnya lah. Bukan hanya raga aja, bukan hanya fisik aja, tapi jiwa juga harus. Terus bisa nih yang kuat, ada jiwa yang sehat. Kalau kata orang kata orang gitu. Cakep. Nah, kalau mahasiswa yang pengen bukan cari-cari sih, mau nambah-nambah duit jajan, bisa ikut lomba-lomba. Karena sekarang ini lihat banyak banget lomba-lomba yang bisa kita ikutin. Ya, ikut-ikut aja lah. Bukan mumpung sih, emang apa ya dibilang. Kita ambil lah. Kalau ada opportunity, kita ambil aja. Jadi bisa nabung juga kan. Nah, nanti kalau misalnya udah PPKM atau pandemi udah berakhir, nah bisa jalan-jalan kemana-mana gitu. Produktif lah intinya. Iya, tapi mungkin bukan lomba-lomba yang sifatnya kayak olahraga gitu ya, karena di kampus gue sendiri tuh kagak ada tuh. Paling ada e-sport gitu. Soalnya bisa dari rumah gitu kan. Bener kayak gitu. Pokoknya lombanya dari rumah lah kayak gitu. Pokoknya produktif, tapi jangan sampai terjebak nih toxic productivity gitu tuh. Itu bahaya banget gitu. Nah, kalau nggak tahu nih, dilihat nih podcast sebelumnya. Makanya ada di Bakso 4 nih. Podcast sebelumnya. Dengerin episode 4. Nah, gitu. Karena keren banget. Gue juga setuju sih sama lu kalau misalnya kayak kita tuh harus pilih informasi, nyari informasi, karena kan mungkin lagi di rumah aja sering banget megang HP gitu kan, sering banget kena media sosial, takutnya ada hoax gitu. Kita harus bisa nyaring informasi itu sih. Terus juga produktif, gue setuju banget. Apalagi tadi olahraga berjemur tuh emang bikin sehat lah gitu. Ya menurut gue turutin aja nih dulu aturan. Terus kalau misalnya yang cari nafkah, ya cari nafkah aja, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kayak keluar buat nongkrong janganlah kayak gitu, nggak pantas. Nih udah banyak banget nyawa yang udah melayang gitu. Nggak cuma nakes juga sekarang kan susah juga gitu kan. Udah sedih lah sebenarnya. Ayo bantulah Indonesia ini biar bisa lepas dari COVID-19 ini gitu. Tapi nih kan tadi ngomongin PPKM. Kalau menurut lu kinerja pemerintah dalam pelaksanaan PPKM ini udah efektif belum nih? Aduh, kalau masalah efektif sama enggaknya kayaknya gue gak bisa jawab gitu sih. Cuman ini dari pandangan gue sendiri nih. Dibuatnya kebijakan itu kan karena untuk kebaikan masyarakatnya tadi kan. Benar. Nah, tapi gue bingung nih dari pandangan gue sendiri nih ya, di gue takut salah. Antara kebijakan yang salah atau penerapannya yang salah. Karena selama ini yang gue lihat nih ya, kebijakannya itu gue belum tahu jelas gitu. Itu gimana sebenarnya? Karena yang kita lihat itu banyak penerapan kan. Penerapannya banyak yang ya bisa gue istilahnya nyeleweng gitulah istilahnya, kayak adanya kekerasan, terus kayak bukan bisa dibilang tertindas nggak sih, yang
yang disemprot-semprot sampai kan ada kayak outlet yang kecil gitu sampai hancur. Nah, gue bingung. Itu tuh sebenarnya apa sih yang salah, kebijakan atau penerapannya? Gue masih bingung itu. Nah, tapi gue juga lihat nih satu sisi lagi nih. Sempat viral juga nih di Instagram yang gue lihat, ada salah satu aparat nih yang dia menertibkannya dengan cara yang baik dan damai. Nah, kayaknya itu lebih enak dilihat gitu. Kayak di mana ya, gue lupa tuh di Instagram, pokoknya pernah gue lihat kayak dia ngunjungin salah satu pedagang kecil. Terus dia nanya, tutupnya jam berapa gitu kan. Dia memang lagi mau ngamani kan, tutupnya jam berapa. Terus dia jawab, pedagangnya jawabnya jam 12 Pak. Terus bapaknya nawarkan langsung kan, jam 12 boleh tutup nggak katanya, biasanya penghasilan sehari-hari berapa gitu. Terus datang pedagangnya jawab, biasanya 200. Terus dia tuh tanpa kayak nggak halus hancurin apa, dia bilang ya udah ini 200 tapi kamu tutup ya jam 12. Nah, kayak gitu lebih aman ya, walaupun nggak usah ngasih duit juga nggak masalah, tapi kita bisa misalnya ngasih pengarahan aja lah gitu kan. Itu kayaknya lebih enak daripada harus pakai kekerasan ataupun kayak tindakan yang apa ya, yang sampai cuman mungkin gue nggak tahu ya di balik itu semua atau sebelum itu terjadi apa, nggak tahu. Cuman kayak yang kita lihat aja nih ya dari pandang kita kayak gitu. Cuman ada juga sih yang keren nih. Kemarin tuh gue sempat ada lihat sebelum, jadi Satpol PP, jadi nggak apa ya, salah satu aparat tuh ya bisa kita katakan Satpol PP, sebelum dia bekerja itu dikasih arahan sama kepala Satpol PP-nya. Nah, kepalanya itu kalau seingat gue bilangnya apa ya, jangan usir untuk mereka jualan gitu, kita ngusirnya itu yang ada kerumunan. Nah, kayak gitu kalau menurut gue itu bener. Jadi mereka tuh cari nafkah katanya, mereka cari nafkah, jadi nggak salah mereka cari nafkah. Yang salah tuh pada saat kerumunannya. Jadi yang harus dibasmi itu sebenarnya ke kerumunannya itu, karena kan bisa menyebabkan ini kan, menyebabkan paparan paparan COVID itu COVID lebih cepat lah gitu istilahnya, karena lebih banyak juga gitu kan. Jadi kayak ya emang bener sih sebenarnya mereka tuh nyari nafkah, nyari duit gitu kan. Ya kenapa harus disalahin atau ditutup dengan cara yang nggak baik, nggak benar gitu ya. Nggak benar. Gue sih sedihnya lihat itu, kadang kasihan juga ada yang sampai nangis. Bahkan banyak banget yang ngelawan gitu kan, cari duit ya. Kalau sampai dia bilang gini, kalau lu mau lu ngasih gue duit biar gue tutup nih semuanya. Terus ada lagi yang lu bayar uang sewa gue nih, kalau nggak gue tutup sekarang gitu, sampai gitu. Sedih sih sebenarnya, cuman kayaknya untuk efektif tidak efektifnya gue kurang tahu, karena sebenarnya yang dibuat kebijakan itu adalah untuk kebaikan masyarakat juga, dan juga kebaikan Indonesia ya kan. Cuman mungkin pada saat penerapannya itu ada miss atau enggak kurang optimal, mungkin itu aja gitu. Kalau menurut lu sendiri gimana nih Kak? Tadi kan pandangan gua kan, pandangan lu gimana nih? Ya mungkin tadi kayak yang lu bilang tuh kayak ada cara penertiban yang nggak seharusnya gitu, itu mungkin oknum aja mungkin gitu kan, ataupun miskom gitu. Sebenarnya nih kalau dari data tuh sebenarnya tuh udah sukses itu nurunin angka COVID-19. Tapi menurut gua pemerintah itu juga harus lebih perhatiin rakyat menengah ke bawah. Kayak misalnya pembagian bansosnya itu harus lebih merata dan tepat sasaran gitu loh, biar bantu mereka juga. Jadi nggak cuma kayak melarang mereka untuk berjual, bukan melarang sih, lebih ke yang tadi lu bilang kan, kayak yang salah itu bukan nyari nafkahnya tapi kerumunannya gitu kan. Nah, pokoknya masyarakat yang jualan itu nggak apa-apa tapi jangan berkerumun gitu, kasih solusi juga buat mereka. Kalau misalnya selama menuruti prokes itu nggak apa-apa gitu. Iya benar sih, aman-aman aja ya. Cuman kayaknya kurangnya sekarang, kurang optimalnya kayaknya solusi masih samar gitu. Bisa kita katakan kayak gitu ya. Solusi dari pemerintah masih kurang lah untuk, soalnya kita nih ya diberhentiin ibarat kayak mall
yang berhenti dari jam 1 sampai bahkan sampai ditutup. Kalau di daerah gue itu ditutup, mall semua ditutup gitu kan. Nah, bayangin di satu mall itu ada berapa banyak karyawan kan? Iya, benar. Ya kalau pemasukan nggak ada, malah perusahaan bayar gitu ya. Terus ya nggak masalah kalau misalnya bayar ke perusahaan gitu kan. Nah, setelah kehidupan lanjutnya ya mungkin satu bulan 2 bulan oke lah, tapi nggak mungkin seterusnya kan. Ya perusahaan bisa bangkrut. Ya kalau perusahaan bangkrut nggak ada lagi perusahaan yang buka habis itu kan. Tapi kehidupan selanjutnya nih yang harus kita juga lihat, si karyawan itu kemana, bakal banyak pengangguran kan. Kalau misalnya kayak gitu kayaknya harus ada sih solusinya tepat. Karena ya kalau tadi lu bilang kalau sampai mall tutup, karena ya mau nggak mau perusahaan itu kan nggak ada pemasukan, jadi dia bisa kayak ngelakuin PHK gitu buat pegawai-pegawainya kan, karena nggak ada pemasukan gitu loh. Benar kayak gitu. Sedih sih menurut gue. Ya tadi menurut gue pembagian bansos itu harus merata dan tepat sasaran gitu. Ya benar. Terakhir nih Ja, pesan buat para kacers nih di masa PPKM kayak gini nih, apaan nih Ja? Kalau pesan buat kacers paling gimana ya? Pesannya untuk ini aja sih, jaga kesehatan. Kalau keluar ada urusan yang mendadak aja, jangan terlalu sering nongkrong dan lain-lainnya. Ya walaupun ada yang ada di daerah yang nggak terpantau oleh aparat atau satgas, ya tetap jaga juga kesehatannya, tetap patuhi prokes yang ada biar supaya COVID-19 cepat berlalu gitu. Paling itu aja sih. Amin. Terus biar supaya terhindar juga dari hal-hal yang buruk lah istilahnya gitu Pak. Aja sih pesan dari kita buat Kacers nih, kita bakal tetap update podcast tiap minggunya dan bakal bahas hal yang sangat menarik nih. Biar gak ketinggalan, terus aja pantengin dan follow Instagram kita di @kawancerita.id. Dan kalau lo suka podcast ini, follow Spotify kita dan YouTube kita nih. Subscribe. Udah sih itu aja dari gua. Dari gua Dava pamit. Eja juga pamit. Dadah Kacers. Dadah Kacers.